Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pembahasan Al-Hindi. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi, bahasa Arab, bahasa Latin, Al-Kindus. Lahir, 805 wafat, 873, dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam, semasa hidupnya. Selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi Menurut Aristoteles, yang di kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan, butuh rujukan. Silsilah Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Es-Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ashadz bin Qais Al-Kindi. Ia adalah filsuf berbangsa Arab, dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab, yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi dan optik, juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi dan gempa bumi. Di antaranya ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika, bagi Al-Kindi, adalah mukadimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Mukadimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika. Matematika di sini meliputi ilmu tentang bilangan, harmoni, geometri dan astronomi. Yang paling utama dari seluruh cakupan matematika di sini adalah ilmu bilangan atau aritmetika, karena jika bilangan tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Al-Kindi membagi daya jiwa menjadi tiga: daya bernafsu, apetitif, daya pemarah, irascible, dan daya berpikir, kognitif atau rasional. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta dan dua kekuatan lainnya, pemarah dan nafsu, sebagai dua ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka dua daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti anjing dan babi, sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu, atau untuk menuntut keunggulan yang lancang, atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan, sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya, sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan, dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, dan kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Al-Kindi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis, yang kemudian diselesaikan oleh Ibnu Sina, Avicenna. Seabad kemudian, ia juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah, dan dalam keadaan yang sedemikian tragis,
terhadap para pemikir besar Islam, Al-Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan religius ortodoks itu. Kutipan terkenal, dalam buku intelektual Islam, yang ditulis oleh Sayyid Hossein Nasr, Al-Kindi mengeluarkan pertanyaannya yang sangat masyhur. Kita tidak akan malu, mengakui kebenaran, dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang bagi kita, bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya, baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Karya-karya Al-Hindi, dalam bidang astronomi, Al-Kindi menulis sebanyak 16 buku, diantaranya adalah Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, Kitab Mahiyatul Falak, Kitab Risalah fi Sifatil Istarlab bil Handasah, Kitab Tanah Jarmul, Alam dan di bidang yang lain seperti ilmu alam dan fisika, antara lain, Kitab Ilmu Ar-Ro'adi wa Al-Barki wa At-Salji wa Es-Sawaik wa Al-Matar, Kitab yang menafsiri fenomena alam, Kitab Fi Al-Basariyat Risalah fi Zarkati As sama Kitab Fi Al-Ajra'am Al-Gaisyah.